banyak sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tidak perlu perkenalan lagi ya Ibu ya, sudah kenal semua kita ya. Adapun tujuan kegiatan kita hari ini adalah untuk membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan-rekan guru. Dan yang kedua, guru dapat menerapkan budaya positif di kelas. Adapun pokok materi yang akan kita bahas pada hari ini ada 7, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu, Ibu ya. Mau Ibu? Mau. Oke, Ibu boleh kita berdiri dulu sebentar. Oke. Ya, baik. Nama ice breakingnya Marina Menari. Ya, Marina Menari. Oke, nama ice breaking Marina Menari. Kalau saya bilang Marina berarti di sini ada Marina Menari, tangannya dua di atas menara di atas, merana ini. Oke ya, kita contohin ya. Marina menari di atas menara, merana Marina. Oke, bisa ya? Bisa. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Marina menara. Marina menara, merana, menari, merana. Oke, terima kasih. Selamat kembali. Baik Ibu-ibu, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu-ibu bisa menjawab dengan kalimat setuju atau tidak setuju. Nah, tergantung pendapat kita ya. Oke, Ibu-ibu, di sini ada pernyataannya. Pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu-ibu setuju nggak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Ada coba yang bilang setuju, angkat tangannya. Ya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 6, 7. Oke, yang tidak setuju tepuk tangan. Oke, ada Bu Eli. Saya mau tanya nih, yang dari yang setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang menjawab setuju, tadi ada yang memberikan alasan kenapa kira-kira setuju, tapi hukumannya jangan terlalu berat. Baik, terima kasih Ibu Ragil atas pendapatnya. Tepuk tangan untuk Ibu Ragil. Oke, yang mengatakan tidak setuju tadi dari siapa? Boleh? Oke, Bu Eli, silakan Bu Eli. Baik, saya tadi memilih hukuman itu mendapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju. Karena kalau misalnya setiap kali anak itu dihukum, setiap berbuat kesalahan itu dihukum, dia akan paling nanti berpikir kalaupun saya berbuat kesalahan paling disuruh biarpun ringan ataupun itu berat, paling nanti kan disuruh takut sampah apa. Jadi anak tuh untuk berbuat kesalahan itu bisa berulang dan berulang kembali. Tidak memberi efek jerah bagi mereka itu untuk hukuman. Tapi dengan mungkin yang lain ya, nanti Bu Ami bisa menjelaskan selanjutnya. Mungkin Bu Ami. Baik, terima kasih Bu Eli. Tepuk tangan untuk Bu Eli. Jawabannya luar biasa. Ya, kita lanjut dulu ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Yang tidak setuju angkat tangan. Saya tetap tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Yang setuju? Oke. Yang mungkin ada yang memberikan pendapat tidak setujunya karena apa? Bu Dewi boleh? Ya, sama juga kayak Bu Eli tadi bilang, kalau dikasih hukuman anak-anak pasti tidak ada pembelanya ya. Jadi mungkin kita buat alternatif lain, konsekuensinya apa, kesepakatannya bersama apa yang bisa nanti diterapkan sama anak-anak. Kalau ada buat kesalahan, kita buat konsekuensinya apa gitu.
kita tanya sama pendapat anak-anak. Kebetulan kan kita di sini anak TK ya, Bu Ami, jadi kita bisa berembuk sama anak-anak apa komunikasi yang tepat untuk anak-anak. Oke, baik itu ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Bu Dewi, luar biasa sekali ya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kalau saya setuju. Oke, setuju. Ada yang memberikan pendapat? Bu Dewi, boleh? Menurut saya, memberikan penghargaan itu kan tidak berupa hadiah atau bisa, tapi juga berupa ucapan. Yang dimana ujian itu kan juga membangun motivasi anak-anak untuk ikut dalam kegiatan belajar. Jadi tidak perlu kita kasih hadiah yang mahal ataupun berupa barang, tapi cukup dengan ujian. Saya rasa itu juga merupakan reward bagi anak-anak. Oh, luar biasa sekali. Nah, oke, baik, kita bahas di sini yang pertama tadi. Pendapat ibu-ibu tidak ada yang salah. Tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana, gitu ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju dengan jawaban Bu Eli tadi. Hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Kenapa? Anak itu ketika melakukan sesuatu jadinya karena takut dihukum, akhirnya melakukan gitu. Jadi motivasinya itu dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Yang namanya hukuman itu tidak baik untuk anak. Nah, jadi harusnya kita sebagai guru dimunculkan dalam diri anaknya kesadaran atas diri anaknya, bukan pengaruh dari luar, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman. Nah, begitu juga tadi tentang memberikan penghargaan. Nah, saya setuju juga dengan Bu Dewi tadi. Penghargaan itu penghargaan seperti apa? Kalau berupa pujian, saya setuju. Tapi kalau penghargaan, misalkan kita kasih hadiah terus, kita kasih bintang terus, jadinya anak termincit dalam pikirannya, oh saya melakukan ini dapat penghargaan. Jadi ketika kita tidak memberikan penghargaan lagi, anak juga tidak mau lagi melakukannya. Jadi anak melakukan sesuatu itu akhirnya tergantung karena hukuman, tergantung karena penghargaan. Oke, kita lanjut. Oke, di sini saya ada permainan kepalkan tangan. Ibu-ibu nanti bisa berpasang-pasangan, 2 orang. Saya kasih kertas sama buku. Bu Dewi, tolong bantu pensil. Pensil aja, pensil aja. Pensil mana? Ini pasangannya berdua ya, satu aja. Pasangan berdua, satu aja. Ini saya berdua. Yuli sama Bu Eli berdua. Baik ibu-ibu, saya sudah
Rayuannya terlalu kuat, Bu. Ya, rayunya terlalu kuat sehingga yang berharga bagi kita pun bisa terlepas ya. Oke, baik. Yang kemudian yang kedua, apakah yang pasangan kita yang kita buka tadi berhasil nggak kita membukanya tadi? Ada yang berhasil tadi ya satu ya, oke. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup pembelakangan? Siapa yang memegang kontrolnya? Iya, diri kita sendiri. Jadi yang bisa membuka, yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya kita sendiri, bukan orang lain. Jadi siapa yang bisa mengontrol, siapa yang mengendalikan diri kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Begitu Ibu. Oke, kita masuk materi disiplin positif. Nah, disiplin, kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari diri kita sendiri, kalau ekstrinsik itu dari luar. Jadi gimana orang itu bisa menjadi seorang murid, menjadi disiplin, itu dia harus paham mengapa dia harus mengikuti peraturan itu. Nah, dia harus punya alasan mengapa dia harus mengikuti peraturan itu. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan membangunkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari tentang pentingnya disiplin yang berasal dari diri anak atau motivasi intrinsik tanpa ada paksaan, takut dengan hukuman atau konsekuensi atau mengharapkan imbalan. Nah, jadi dengan disiplin positif ini, anak itu akan menyadari dari dalam dirinya sendiri, dia sadar betul kalau disiplin itu sangat penting. Bukan karena dia, oh ini dapat penghargaan ini maka dia harus disiplin. Oh ini kami kena hukuman maka dia disiplin, bukan. Karena dari dalam dirinya sendiri, dari motivasi intrinsiknya sendiri. Nah, cara kita untuk menerapkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita bisa dengan kita membuat keyakinan kelas. Nanti kita bahas bisa berikutnya, dan juga bisa melalui pembiasaan 5S ya Ibu ya. Salam, kata, sopan, santun. Ya. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif ya, gitu ya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ini alhamdulillah sudah kita terapkan ya Ibu ya, melalui pembelajaran proyek. Kalau tahun ini kita sudah laksanakan melalui proyek
konsekuensi dan restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia. Sebenarnya motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita lihat di sini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu motivasinya dari luar, betul. Motivasi eksternal. Jadi dia mau melakukan sesuatu, dia tidak datang terlambat, misalkan itu karena dia takut hukuman, berarti itu motivasinya masih dari luar. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga dari luar motivasinya, motivasi eksternal. Nah, jadi dia mau melakukan sesuatu itu atau mau menerapkan nilai-nilai kebajikan karena dapat penghargaan, karena dapat bintang, karena dapat hadiah. Jadi ini masih pengaruh dari luar. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini baru motivasi internal, sadar akan dirinya sendiri. Dari dalam muncul kesadaran itu dari dirinya sendiri, bukan pengaruh dari orang lain. Nah, tugas kita sebagai guru mengubah yang motivasi eksternal yang dari luar tadi menjadi motivasi internal, sehingga nanti ke depan anak-anak kita itu bisa menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat dulu hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu tindakan terhadap suatu pelanggaran, bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan sama sekali. Kemudian hukuman bersifat satu arah. Hukuman berupa fisik, psikis, anak akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, itu hukuman. Kemudian kita lihat konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi tadi? Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Kalau hukuman tadi cuma dari guru, tidak ada dari murid. Kalau konsekuensi dari murid dan guru. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, jadi dia udah tahu nih, misalnya kalau dia datang terlambat, berarti nanti dia ada jam tambahan pelajaran, misalkan sudah disepakati sebelumnya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, itu kalau konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini bedanya. Kalau restitusi ada diskusi dengan murid, kita tanyakan kepada murid, kita cari solusinya sama-sama dengan murid. Nah, itu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan sebaiknya kita harus menerapkan restitusi, bukan hukuman ataupun konsekuensi. Gitu. Nah, di sini ada tindakan guru. Ibu-ibu bisa nanti mengatakan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu terlambat ke sekolah. Menurut ibu-ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ya, coba ada yang bilang hukuman, ada lagi yang lain pendapatnya? Hukuman? Oke, kita lihat. Konsekuensi. Kira-kira ada yang bisa menjawab kenapa kira-kira konsekuensi? Kenapa enggak hukuman? Sudah disepakati kebersamaan waktunya saya akan terlambat. Dikasih hukuman saya tidak akan terlambat lagi. Tulis di buku sebanyak 100 kali. Ya, baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Luar biasa sekali tangan. Iya, ini karena sudah ada kesepakatan antara murid dan guru kalau sudah terlambat harus menulis ya. Kemudian
Yang ke-6, murid disuruh untuk tidak mengenakan ini ya, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Oh iya, hukuman. Oke, betul. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman? Konsekuensi? Oke. Kira-kira yang mengatakan hukuman kenapa? Kenapa tidak bisa hukuman nih? Karena lari. Ya. Terus kalau yang mengatakan konsekuensi? Karena kesepakatan. Iya. Kita lihat di sini ada PJOK. PJOK itu kan olahraga ya. Jadi ini adalah konsekuensinya. Telah disepakati sebelumnya karena ini pembelajaran olahraga. Oke, lanjut keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang memberikan pendapat? Ya, silakan Ibu. Nah, kenapa harus keyakinan kelas dan kenapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan itu kan dibuat berdasarkan guru ya, berarti artinya guru tidak terlibat. Tapi kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan antara murid dan guru. Jadi seperti itu perbedaannya. Baik, terima kasih untuk Ibu. Terima kasih tangannya. Oke, ya betul sekali. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu kita buat kesepakatan antara murid dan guru. Sedangkan kalau peraturan kelas itu di guru saja, anaknya tidak dilibatkan. Jadi mengapa keyakinan kelas? Supaya kita bisa melibatkan anak, tidak dari guru saja. Nah, kita lihat keyakinan kelas. Guru berperan memadu murid dalam mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi kita tanyakan kepada anak, kira-kira peraturan kelas kita apa? Nah, nanti anak yang memberikan pendapatnya. Kemudian guru dan murid membuat kesepakatan kelas bersama. Kita sepakati bersama dengan murid. Nah, keyakinan kelas atau sekolah berupa pertanyaan universal yang dibuat dalam kalimat positif, mudah diingat, dipahami, serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini saya sudah melaksanakan praktek keyakinan kelas bersama murid-murid saya di kelas B1. Kami membuat keyakinan kelas bersama. Nah, di sini terlihat juga saya dan murid-murid melakukan cap jari tanda kesepakatan kita telah membuat keyakinan kelas ini bersama. Nanti ibu-ibu juga bisa membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid ibu ya. Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kasus. Kita lihat. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang kepadanya dengan paksa. Nah, jika ibu-ibu menghadapi situasi seperti Ibu Amar, apa yang akan ibu lakukan? Menurut ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ada yang bisa bantu? Kenapa kira-kira? Ini ada Doni di kelasnya yang suka minta paksa bekal teman-temannya nih. Gimana nih posisi ibu-ibu misalkan di muridnya seperti itu? Ada anak murid yang meminta bekal teman-temannya dengan paksa. Yang pertama kali guru harus bertindak untuk ini ya, begitu siap berdiskusi sama anak, kita panggil anaknya, kita ngomongkan mata, kita tanya anaknya apa, kita tanyakan apa alasan anaknya tersebut, kenapa suka ambil makanan yang temannya, terus kita tanya harus bagaimana selanjutnya setelah kita tahu mengetahui alasannya tersebut, kita tanya alasannya apa, terus kita kasih konsekuensinya setelah udah tahu alasannya, sudah bertemu sama anak, mungkin dia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, mungkin dia minta maaf ataupun dia berjanji tidak melakukan lagi. Terima kasih Bang. Wah, luar biasa sekali ya dalam bekerja.
Kemudian kita lihat dulu, nanti kita bahas lagi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan untuk makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, ya. Nah, jika alasan Doni tadi dia karena lapar, berarti kebutuhan yang sedang ia penuhi itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang itu pasti butuh untuk memberi dan menerima kasih sayang, betul ya Bu ya? Butuh diterima di kelompoknya masing-masing, butuh berteman, bersosialisasi ya. Nah, jika alasan Doni tadi itu mengambil paksa makanan teman-temannya karena dia ingin diperhatikan teman-temannya. Nah, jadi ketika dia mengambil paksa makanannya, dia merasa teman-temannya memperhatikannya. Nah, jadi sebenarnya kebutuhan yang sedang dipenuhinya itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, untuk merasa berharga, kebutuhan untuk merasa berharga, dihormati, diterima, gitu ya. Nah, misalkan di jawaban Doni tadi alasannya karena dia merasa hebat, teman-temannya jadi takut sama dia. Nah, jadi sebenarnya kebutuhan yang sedang dipenuhi itu adalah penguasaan. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan untuk mandiri, punya pilihannya sendiri. Jika alasan Doni tadi itu dia bosan dengan bekal makanannya itu aja, gitu. Jadi dia pengen makanan teman-temannya yang beragam misalkan. Nah, jadi sebenarnya itu sedang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian yang terakhir kesenangan, untuk mencari kesenangan, untuk bahagia, senang, bermain, gitu ya. Nah, jika alasan Doni tadi itu melakukan hal tersebut karena dia iseng Bu jawabnya ya kan, iseng, dia senang melihat ekspresi kesal teman-temannya gitu. Jadi sebenarnya alasannya itu karena sedang memenuhi kebutuhan dasarnya atas kesenangan. Kemudian posisi kontrol guru. Kita lihat posisi kontrol guru itu ada 5. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita saksikan video ini bersama-sama. Sebagai penghukum. kontrol guru sebagai pendukung. Kira-kira nih, jika ibu nih sebagai muridnya di sini, apa nih perasaan ibu? Takut, ya. Terus apa lagi kira-kira? Sedih, ya. Marah, ya betul. Marah, benci. Bisa jadi juga murid itu dia akan dendam sama kita, nggak suka sama kita karena dia sudah menghukum murid kita, gitu ya. Nih, biasanya posisi kontrol guru sebagai penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tadi hukuman fisiknya lari lapangan sampai 5 kali ya. Kemudian hukuman verbalnya dengan kata-kata menghardik yang bisa menyakiti perasaan murid, kasar.
pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Baik, ini pembuat rasa bersalah. Jika kita di posisi anak tersebut, bagaimana perasaan kita? Merasa bersalah, betul. Merasa gagal ya, karena sudah mengecewakan ibu guru. Nah, pembuat rasa bersalah ini biasanya akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Biasanya kata-kata yang diucapkan itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ciri-cirinya ada suaranya mengelas, sedih, bahasa tubuhnya itu biasanya merapat pada anak, lesu. Gitu. Dampaknya apa? Murid akan menjadi merasa bersalah, merasa gagal, rendah diri, dan bisa jadi nanti ke depan dia akan menarik diri dari lingkungannya. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Naren! Asik Naren aja ya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik. Jadi kalau sebagai teman di posisi gurunya, seperti kejadian yang di video ini, gimana nih perasaan muridnya? Senang, merasa akrab, betul. Tapi apakah nanti dia sadar melakukan sesuatu itu dari dalam dirinya atau bukan? Karena tergantung dari gurunya tadi. Jadi ketika sama kita dia nurut nih apa yang kita katakan, tapi sama guru lain nanti dia nggak nurut jadinya. Jadi ketergantungan jadinya muridnya. Kita lihat. Biasanya posisi teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui bujukan. Kata-kata yang biasanya diungkapkan itu, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantu ibu selama ini. Ya sudah, hari ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, ciri-cirinya ada suaranya ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya biasanya melekat pada murid, mata dan senyum
jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik, kalau di posisi pemantau ini biar pemantau berarti mengawasi ya, mengawasi murid-murid kita gitu. Kira-kira apa nih yang akan dialami oleh anak kalau kita dalam posisi pemantau ini? Gimana perasaannya? Gelisah, ya terus ada lagi? Ya, takut. Ya, takut. Sebenarnya kalau sebagai pemantau ini posisinya dia udah tahu ya konsekuensinya ya, tapi tetap dia tidak akan nyaman kalau tidak akan konsekuensi itu. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya guru ini hanya lagi bahkan peraturannya apa, nah konsekuensinya apa, dia sesuai dengan peraturan-peraturan. Kalau guru sebagai pemantau ini, biasanya kata-kata yang diucapkan itu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jadi ciri-cirinya ada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Dampaknya apa pada murid? Murid akan memikirkan konsekuensi dari hadiah yang sudah diberikan, tanpa memahami sepenuhnya nilai-nilai pendidikan yang dituju dan tidak sepenuhnya mandiri. Jadi anak tidak akan mandiri kalau kita melakukan posisi sebagai pemantau ini. Yang kelima, manajer. Yang berapa? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling mengurangi tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, kalau posisi kita sebagai manajer dan sebagai murid guru deh, gimana nih perasaan kita sebagai murid ketika guru kita memperlakukan kita seperti manajer ini? Gimana perasaannya? Nyaman, semangat, iya. Iya, Maksudnya nggak dihargai ya? iya merasa dihargai, iya. Jadi dia bisa muncul kesadaran dalam dirinya. Oh iya, saya harus begini. Dia sadar, oh saya harus besok datang lebih pagi. Caranya seperti ini. Dia tahu solusinya bagaimana. Muncul dari dalam dirinya. Nah, manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita tanyakan sama anak. Ciri-cirinya ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid. Nah, dampaknya pada murid kalau kita sebagai posisi manajer ini, murid akan mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, kira-kira nih, di antara 5 posisi kontrol ini, menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, posisi kita sebagai guru sekarang kira-kira ada di mana? Ibu-ibu. Harusnya manajer. Ya, harusnya manajer. Ya, boleh. Jadi kan kalau selama ini kita belum belajar tentang eksekusi ini, terus terang kita berada pada posisi teman sebagai teman. Kenapa saya bilang sebagai teman? Karena kita lebih pengen dekat dengan anak tersebut. Tapi ketika kita belajar, ternyata posisi teman itu juga kurang baik ternyata, kurang tepat. Nah, lebih tepatnya sebagai manajer. Ini kan hal yang baru untuk kita terapkan di sini. Dan itu kan perlu belajar lagi di sosialisasi lagi. Baik, Tambahan Bu Ami. terima kasih Ibu ya. Boleh Bu. Mungkin terkadang kita di baiknya ya kita berada di posisi manajer ya. Tapi terkadang tergantung situasinya Bu Ami. Terkadang kita juga merasa di posisi merasa bersalah tadi ya. Yang kadang ibu sedih lah, ini anak TK ya. Ibu sedih lah anaknya kok nangis saja kerja. Mungkin kita di guru TK tuh ada merasa di posisi merasa bersalah itu. Tanpa kita sadari, ternyata setelah kita belajar di guru penggerak itu tidak baik ya kan. Yang bagusnya memang di posisi manajer ya. Tapi terkadang memang ada di posisi-posisi tertentu itu dalam diri kita ya tanpa kita sadari. Mungkin itu Bu Ami. Nggak bisa terencana ya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih untuk kita semua. Ya, jadi memang kadang kita sebagai guru TK ya, kadang sebagai teman, sebagai membuat rasa bersalah ya sama anak-anak ya. Nah, sekarang dengan mempelajari ini kita sudah tahu kalau kita membuat rasa bersalah sebagai posisi rasa bersalah nanti anak akan merasa gagal. Kalau tidak sebagai teman nanti dia bergantung sama kita gitu. Jadi mulai hari ini dan kedepannya kita bisa menjadi posisi sebagai manajer ya, Ibu ya. Insya Allah. Nah, di sini ada pernyataan. Kira-kira posisi kontrol gurunya itu sebagai apa nih? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini kira-kira? Membuat rasa bersalah? Ya, kita lihat. Ya, betul, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali sama kamu. Jadi dia merasa gagal ya. Kemudian, sudah baca duluan. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Kira-kira sebagai apa? Hukum hari ini. Sebagai penghukum ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kata-kata terbalnya ya kan. Ya, penghukum betul. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Teman. Sebagai apa ini? Teman. Sebagai teman. Ya, betul sekali. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sampai mendapat bintang. Ya, penghargaan. Kira-kira posisinya sebagai apa itu? Apa ya? Pengawas ya, apa tadi? Pemantau. Oh, sebagai pemantau ya, coba kita lihat ya. Ya, betul, sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa ini? Sebagai manajer ini yang baik tadi ya. Sebagai manajer terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Apa ini? Pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira apa ini? Sebagai apa yang buat kamu kamu selalu yang paling terakhir. Selalu ada yang terakhir. Selalu kamu pun. Sebagai merasa bersalah, sebagai penghukum, oke.
yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi kalau restitusi ini ada dialognya antara guru dan murid, bukan guru saja, tapi ada guru dan muridnya. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Biasanya guru yang melakukan segitiga restitusi ini adalah dalam posisi manajer, ya. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dia merasa gagal, sekarang kita buat dia merasa menjadi positif untuk dirinya sendiri gitu. Nah, biasanya kata-kata yang bisa kita ungkapkan kepada anak, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah salah, ibu juga pernah lupa, ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini pernyataan-pernyataan yang kita munculkan ketika menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ia ingin dipenuhi. Kebutuhan dasar tadi ada 5 ya, Ibu ya. Nah, kebutuhan dasar inilah yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kata-kata yang bisa kita ungkapkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, jadi ini validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kata-kata yang bisa kita ungkapkan, apa yang kita percaya sebagai keluarga atau kelas, apa nilai-nilai yang kita sepakati, apa keyakinan kelas kita, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagimu, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, gitu. Ini segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Iya, Kak. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu sekarang? Kenapa hari dari situ? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain suap fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Ini menstabilkan Bapak identitas juga anak ya. akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu melakukan apa? Ya saya langsung matain mereka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya lah. Masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan ajaran itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak yang lebih besar lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah tunggu sekali, Pak. Saya pasti bela diri, Pak. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak mereka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, dari kelas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan.
Apabila tidak sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman, Pak. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, itu tadi contoh kita sebagai guru menangani kasus murid dengan langkah-langkah restitusi. Nah, menurut ibu-ibu, jika kita nih di posisi anak tersebut, gimana perasaan kita? Awalnya ya kesal. Awalnya besar, ya. Tapi ketika kita diajak oleh guru itu berdiskusi, mencari solusinya sama-sama, gimana perasaan kita? Jadi lebih bisa bertanggung jawab. Jadi lebih bertanggung jawab, betul. Merasa dihargai ya, kita merasa dihargai, gitu. Rasa berdapatnya didengar ya. Ya, pendapat kita didengar, gitu. Dan kita tidak disalahkan. Kadang ada guru yang menyalahkan, gitu ya kan. Padahal anak itu sedang belajar, gitu ya kan, dari kesalahannya, gitu. Jadi kalau bisa kita sebagai guru bisa sebagai manajer dan menggunakan langkah-langkah restitusi ini dalam menangani anak murid kita, gitu. Oke, kita sampai di akhir. Alhamdulillah tadi kita sudah bicara tentang disiplin positif, keyakinan kelas, dukungan dasar manusia, teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi, kemudian posisi kontrol guru dan restitusi. Refleksinya, hal apa saja yang ibu pelajari hari ini? Bagaimana perasaan ibu selama mengikuti kegiatan pada hari ini? Dan hal apa yang akan ibu lakukan setelah mempelajari kegiatan hari ini? Ada yang memberikan pendapat kira-kira? Apa nih yang sudah dipelajari ini dari awal tadi kita melihat kegiatan ini? Ya. Oke? Baik, silakan ibu. Saya jawab ya. Hal apa saja yang dapat saya pelajari hari ini? Yang saya dapat pelajari hari ini adalah bagaimana melakukan atau menerapkan disiplin positif di sekolah dan menerapkannya kepada teman-teman rekan sejabatnya. Setelah itu, bagaimana perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran ini? Saya merasa cukup nyaman dan juga menyenangkan. Karena apa? Karena mendapatkan ilmu baru, mendapatkan wawasan baru tentang penerapan segitiga restitusi ini ya. Karena di awalnya saya belum pernah menerapkan ini. Di awalnya saya sebagai posisi sebagai seorang teman, terkadang juga sebagai seperti yang ibu saya bilang sebagai rasa bersalah ya. Nah, itu di luar rencana dan terkadang di luar pikiran kita seperti itu. Kadang lihat anak itu ada kendala datang kepada kita juga kan spontanitas seperti itu. Jadi itu semua di luar daripada jangkauan saya. Yang ketiga adalah hal apa yang akan Anda lakukan setelah mempelajari materi hari ini. Mungkin saya akan belajar lagi tentang bagaimana menerapkan segitiga restitusi ini. Seperti itu. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali, teman-teman. Mungkin ada satu orang lagi yang bisa memberikan pendapatnya, refleksinya, apa yang sudah pelajari, kemudian perasaan kita selama mengikuti pelajaran hari ini. Tidak ada? Ayo satu orang lagi. Waktu. Iya. Tidak berbeda. Oke, saya hari ini mau merefleksikan hal apa saja yang Anda pelajari hari ini. Banyak ya, Bu Ami. Itu kata Bu Yuli tadi. Guru itu awalnya belum tahu ya, kalau kita belum masuk dalam pembelajaran ini, kita belum tahu posisi guru ini seperti apa dan di mana. Kalau udah dalam keadaan kita langsung di lapangan, mungkin tadi hal-hal yang tidak kita duga, kita jadi bisa tidak terpikir untuk mengambil dari posisi yang jadi tadi dibilangnya sebuah manajer itu rasanya masih perlu diterapkan lagi di bawah pada diri sendiri. Masih beranggapan masih sama teman jadi pemantau, jadi membuat merasa bersalah itu masih
Kalau untuk jadi tahap manajer kita belajar lagi ya Pak Mi. Terus yang kedua, bagaimana perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah senang, tambah lagi ilmu betul. Dan mungkin nanti saya mencoba untuk mengembangkan kembali sama teman-teman juga. Terus yang ketiga, hal apa yang akan Anda lakukan setelah mempelajari materi hari ini? Itu tadi selanjutnya sudah Bu Ami jabarkan, insya Allah kami terapkan. Sama-sama lah kita satu sekolah ini terapkan semuanya, sama-sama bekerja sama, kolaborasi bersama teman-teman semua. Mungkin bisa juga dipantau sama ibu-ibu wali muridnya juga ya. Sekolah kita mungkin ada kemajuannya bahwa gurunya itu semua bertanggung jawab dan mungkin mempunyai rasa pedulinya tuh lebih tinggi lagi. Terima kasih Mbak Mi. Masya Allah, makasih sekali. Alhamdulillah luar biasa sekali. Ya, saya berharap dengan adanya kegiatan hari ini, ibu-ibu nanti bisa, ibu-ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelasnya di rumah, Di sekolah, ibu-ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelasnya di kelas atau di sekolah masing-masing? Udah? Bagi yang belum, saya berharap nanti kita bisa membuat keyakinan kelas bersama dengan guru kita ya. Kemudian posisi kontrol guru saat tadi yang kita tahu bahwa sebaiknya kita adalah sebagai manajer ya bagi guru kita. Jadi kalau bisa sebagai pendukung, sebagai pemantau, sebagai pemberantasan bersalah itu ditinggalkan. Kita terapkan kita sebagai posisi manajer dan kita bisa menerapkan langkah-langkah segera restitusi di sekolah kita pada anak murid kita ya. Dan saya berharap budaya positif ini bisa kita lakukan di kelas masing-masing dan di sekolah masing-masing. Terima kasih banyak atas waktunya ibu-ibu sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada yang salah. Saya akhiri. Terima kasih banyak juga atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana senyumanmu? Ini senyumanku. Mana duduk sopanmu? Ini duduk sopanku. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, pagi yang cerah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita mau buat keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Anaknya udah tahu belum keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Apa keyakinan? Bersih kelas kalau Devina katanya. Apa Nak? Iya. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Iya. Kalau di jalan, anaknya, mamanya pernah bawa kereta nggak Nak? Mamanya kalau bawa kereta di jalan pakai helm nggak? Jadi kalau di luar, di jalan, peraturannya itu harus pakai helm biar apa? Biar tak kena abu, biar apa lagi pakai helmnya? Biar tak kena razia. Sebenarnya itu apa ya?
tidak berisi. Oke, Bami ulang ya. Ini ada ditambah apa cukup? Cukup. Oke, Bami bacain. Anaknya mau kelasnya rapi ya? Mau rapi, mau kelasnya bersih. Terus mau kelasnya main sama teman-teman semua ya? Oke, terus ngomongnya yang baik. Ngomongnya yang baik-baik. Terus tidak berisik. Anaknya maunya kelasnya nggak berisik. Oke, nah dari sini kita mau buat keyakinan kelasnya. Kalau
Gimana perasaan Sophia ketika kita buat keyakinan kelas? Senang. Oke. Menurut Sophia, kenapa kita harus perlu membuat keyakinan kelas? Supaya apa? Iya, perlu supaya apa ya? Kelasnya jadi apa? Jadi bersih. Terus jadi apa lagi? Jadi? Iya, terima kasih ya Sophia. Oke, halo Fikar. Fikar, gimana perasaannya ketika kita buat keyakinan kelas? Senang, alhamdulillah. Menurut Fikar, kita perlu nggak buat keyakinan kelas? Perlu. Kenapa ya kita harus buat keyakinan kelas? Oh, biar kelasnya bersih. Terus? Rapi. Iya, ada lagi? Biar apa, Nak? Biar nyaman. Nyaman apa? Oh, biar nyaman belajarnya. Oke, terima kasih Fikar. Oh, oke Ataya. Ataya, gimana perasaan Ataya saat kita buat keyakinan kelas? Perasaannya gimana? Senang. Oke, alhamdulillah. Menurut Ataya, kita perlu nggak buat keyakinan kelas ini? Oh, perlu. Kenapa ya kita perlu membuat keyakinan kelas? Supaya apa? Supaya bersih, apalagi? Oh, supaya ngomongnya baik-baik, santun ya, apalagi? Supaya kelasnya rapi. Oh, kelasnya rapi. Iya, ada lagi? Oke, terima kasih Ataya. Nama saya Runa, saya kelas ke-1. Hai Runa. Runa, gimana perasaan Runa saat kita buat keyakinan kelas? Seru, senang. Oh, seru, senang, alhamdulillah. Menurut Runa, kita perlu nggak buat keyakinan kelas? Perlu. Kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Biar bersih. Terus? Biar nggak kotor. Iya, ada lagi? Di kelasnya jadi apa kita belajarnya? Apa sayang? Oh, biar nggak ribut-ribut. Iya, biar nyaman belajarnya ya. Oke, terima kasih Runa.